meriah dengan menyebut takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami persilahkan pada Bapak Ustadz Haji Reza Fahlevi untuk mempresentasikan dari PT Tandur Mutmainah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hayatuna kulluha ibadah, bahwa segala kehidupan kita adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala yang kita perbuat sehingga kita bisa hadir di hari ini senantiasa mendapat catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amal baik tersebut kelak akan memberatkan timbangan kita di yaumil akhir dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, seorang pria yang gagah berani mendobrak pintu kejahiliahan, seorang pria yang amat mencintai umatnya dan dicintai oleh umatnya. Sampai dengan detik-detik penghabisan kehidupannya, pria ini hanya berkata, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nanti dengan umatku setelah sepeninggal aku? Pria ini adalah seorang penerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pria ini bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, serta kepada para sahabatnya yang rela berkorban membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya dinul Islam di muka bumi. Bukan hanya dengan sekedar tenaga, bukan hanya dengan sekedar pikiran, harta, bahkan mereka berkorban dengan darah, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa menikmati indahnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kita selaku umatnya yang masih mau taat dan patuh pada ajaran Allah dan Rasulnya. Ayuhal musta'amil kiram rahimakumullah, para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini dimulai, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ada sebuah majelis ilmu, maka kita bersama-sama berdoa dengan sebuah doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bersama-sama berdoa? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala permohonan kita, dan mudah-mudahan yang hadir hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secepat-cepatnya diundang menjadi tamu Allah yang mulia. Ayyuhal musta'amil kiram rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Kami dari Tanur Mutmainnah Tour PT Media Amanah Internasional. Next. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwa kami telah memiliki legalitas perusahaan yang resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau ada yang bertanya tentang legalitas perusahaan kami adalah perusahaan yang resmi sudah memiliki izin. Tadi juga sudah dibahas oleh MC kita, yaitu nomor PPIU 484 tahun 2018. Jadi kalau Bapak Ibu, ayyuhal musta'amil kiram mau cek di internet, di Google, boleh cek Tanur Mutmainnah atau PT Media Amanah Internasional, nanti keluar di Simpuh. Ada. Jadi kita izinnya 484 tahun 2018. Alhamdulillah kita sudah berdiri dari tahun 2015. Next. Ini adalah Board of Director. Ini adalah Presiden Direktur kami, ada Pak Denny Surya Abdul Rahman, ada saya sendiri, dan Direktur Finance dan Komisaris, merangkap sebagai Komisaris Ibu Maria Girdia. Ini galeri daripada perjalanan ibadah kami, bahwasanya Tanur Mutmainnah alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala telah hadir dan telah diberi amanah oleh masyarakat, oleh para jamaah, sehingga dapat memberangkatkan di berbagai macam event perjalanan ibadah umroh. Bahkan sampai setiap bulannya, hampir setiap bulan kami memberangkatkan tidak kurang dari 20 kali pemberangkatan. Jadi bukan hanya sekedar umroh saja, di perusahaan kami juga ada produk haji, kami ada produk umroh plus Turki, umroh plus Aqsa, umroh plus Egypt ya, Mesir, umroh plus Dubai, umroh plus Europe, halal tour Eropa, dan program-program lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara umroh merupakan the calling of the Creator, panggilan dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi. Bahwasanya umroh di dalamnya terdapat sebuah Ka'bah yang akan kita kunjungi. Bahwasanya Ka'bah adalah kiblat dari seluruh umat muslim di dunia, adalah sesuatu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya yang paling kita banggakan ya. Selama ini tidak ada satupun umat muslim yang tidak bercita-cita untuk bisa pergi umroh dan haji. Ya, sehari-hari mungkin yang belum pernah pergi umroh hanya sekedar bisa melihat Ka'bah itu di TV, hanya bisa sekedar melihat Ka'bah itu di sejadah saja. Pertanyaannya di sini adalah, seberapa besar keinginan Anda untuk berkunjung ke Baitullah? Pantaskah Anda? Umroh dan haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta tidak bisa memastikan bahwa Bapak Ibu bisa pergi umroh. Jadi tidak setiap orang yang memiliki keuangan material secara banyak itu bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita memiliki sebuah kaidah, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya demi Allah, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini bergerak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang mulia, menjadi duyufullah, menjadi undangannya Allah Subhanahu wa taala, dapat berkunjung ke Baitullah, ke Masjidil Haram, melaksanakan ibadah umroh, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jaminan orang kaya pergi umroh, tapi orang yang pergi umroh adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala
kita memberikan brief terhadap setiap jamaah yang mau pergi umroh. Saya selalu berkata bahwa ini adalah waktu terbaik yang dimiliki oleh setiap jamaah. Ini adalah the goal of age, masa keemasan dalam kehidupan seseorang. Kenapa disebut masa keemasan di dalam kehidupan seseorang? Tatkala pada saat orang itu diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur, diberi kecukupan, diberi waktu, dan disibukkan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat sebuah fadilah, keuntungan, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh merupakan ibadah yang fadilahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertandingi besar fadilahnya oleh ibadah apapun. Umroh adalah sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah fadilah atau wa'ad, janji baik yang akan diberikan kepada setiap hamba tatkala hamba melaksanakan sebuah ibadah yang tidak ada tandingan dengan ibadah apapun kecuali kita melaksanakan ibadah umroh dan serangkaian ibadah yang terdapat di dalamnya. Umroh dan haji, ya. Pertama, orang yang melaksanakan ibadah umroh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan pasti mendapatkan penghapusan dosa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, bahwasanya dari umrah ke umrah adalah sebuah kifarat lima bainahuma yang akan menghapus dosa di antara keduanya. Jadi ada kata pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena ini yang berjanji Allah Azza wa Jalla. Penting gak kita dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Penting gak Bapak Ibu? Penting, karena hanya ada dua komponen dalam kehidupan yang akan dinilai nanti kelak di yaumil akhir, yaitu pahala dan dosa. Itu yang akan ditimbang. Dan demi Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan ke muka bumi ini illa liya'budun, kecuali tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dua komponen yang akan diperiksa, yang akan ditimbang, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menentukan keselamatan kita, yaitu pahala dan dosa. Besar pahala kita atau besar dosa kita. Ya. Jadi itu ada sebuah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa. Pulang umroh dihapuskan seluruh dosanya, ya. Yang kedua, pasti diberikan ganjaran surga. Surga adalah sebuah tujuan semua umat muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada kematian, yang beriman kepada hari akhir, bahwasanya tujuan akhir kita adalah surga atau neraka. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwasanya kehidupan dunia itu hanya seperti bermain dan senda gurau, sebentar saja, tidak ada yang abadi. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan yang namanya maut. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, ya, waktu ini berjalan sangat cepat. Seolah-olah kita itu baru lahir kemarin, tapi sekarang sudah menjadi ibu-ibu. Sudah berapa banyak orang di sekeliling kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita, teman kita, saudara kita, entah orang tua kita atau keluarga kita. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang tahu kapan akan meninggal dunia. Entah 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, kita tidak pernah tahu. Dan bahwasanya ada sebuah ganjaran dan dipastikan bahwa ini yang berjanji adalah Allah. Ini yang berjanji bukan presiden, yang berjanji bukan Pak Gubernur, bukan Pak Bupati, tapi presiden. Dilanjutkan bahwa pasti diijabah semua doanya. Tatkala kita dijadikan
duyuhullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Duyuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dijadikan legasinya Allah Subhanahu wa taala dan pasti diijabah segala doa kita. Dan di sana terdapat tempat-tempat mustajab. Al-Kisah pada saat itu Imam Syafi'i, siapa yang kenal Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berumroh. Pada saat itu Imam Syafi'i minum air Zam-Zam, Bapak Ibu. Minum air Zam-Zam, hadap kiblat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pertama karena Imam Syafi'i hobi berburu, ya. Imam Syafi'i berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah anak panahku tidak pernah meleset. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku ulamanya umat muslim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Semenjak itu, setelah berdoa sambil meminum air Zam-Zam di depan Ka'bah, di tempat yang mustajab pada saat melaksanakan ibadah umroh, tidak pernah sejarah mencatatkan bahwa Imam Syafi'i meleset anak panahnya. Yang kedua, bahwa sejarah mencatat sampai dengan sekarang bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu ulama terbesar umat Islam. Ya, bahkan Imam Syafi'i adalah salah satu ulama mazhab. Mazhab artinya man zahaba. Dari siapa? Ulama yang dijadikan sebagai sebuah dasar hukum. Bayangkan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Imam Syafi'i masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilanjutkan lagi bahwa pasti dihilangkan kemiskinan hidup. Ada sebuah hadis, potongannya saja yang akan saya bicarakan, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh yang yanil faqra wad dzunub, bahwa Allah akan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa dalam hidup kita. Lawan kata dari fakir apa Bapak Ibu? Lawan kata dari fakir kaya. Orang yang pergi umrohnya karena Allah Subhanahu wa taala, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala pulang umroh hidupnya akan dicukupkan dan dijadikan orang kaya. Siapa yang mau kaya? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Mudah-mudahan Allah melihat dan mengijabah yang angkat tangan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya. Siap jadi orang kaya? Tidak cukup dengan kata siap. Ya, harus usaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah hidup seseorang kecuali orang itu merubah hidupnya sendiri, ya. Dilanjutkan. Untuk perempuan pergi umroh itu dapat pahala jihad. Sebenarnya gini, ini untuk orang yang nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, fadilah ini boring, Bapak Ibu. Bosan ngedengarnya. Tapi tatkala kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu tasdiqu bil qalbi, keimanannya dibenarkan dalam hati, wa ta'qulu bil lisan, dan diucapkan dalam lisan kita, wa amalu bil arkan, dan kita lakukan dalam perbuatan kita, maka kita penting sekali untuk tahu apa yang namanya fadilah umroh. Karena demi Allah, orang yang pergi umroh banyak yang nggak tahu fadilah umroh, sehingga tidak mendapatkan apapun dari umrohnya. Bahkan umrohnya dikerjakan hanya semata-mata karena untuk dipandang oleh orang lain. Ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena demi Allah, orang yang diberi kesempatan untuk pergi umroh belum tentu di masa yang akan datang Allah beri kehidupan, Allah beri kesanggupan. Jadi mohon diperhatikan, ini bukan hawa nafsu saya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah akselerasi pahala yang tidak akan didapati oleh setiap umat dalam ibadah apapun kecuali melaksanakan ibadah umroh dan serangkaian ibadah di dalamnya. Untuk wanita, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Qultu ya Rasulullah, 'alal nisa'i jihadun." Wahai Rasulullah, ada enggak untuk wanita itu berjihad? Rasulullah menjawab, "Qala na'am, 'alaihinna jihadun." Bagi wanita itu ada berjihad, la qitala fihi, tapi tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada pembunuhan
pembunuhan di dalamnya, yaitu al-haji wal umroh, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Bayangkan kalau kita melihat di belahan dunia lain, saudara-saudara mukmin kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dirinya tertekan menegakkan sebuah kalimat Allah, mereka berjihad, mereka yang ada di Suriah, mereka yang ada di Palestina, mereka yang melawan senjata api, mereka yang melawan kelaparan, kehausan, ketakutan, ditinggal oleh keluarga, baru Allah kasih pahala jihad. Ini seorang wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umroh sangat mudah. Berangkatnya pakai pesawat, Ibu. Pak, di pesawat ada entertainment, dikasih makan, turun pesawat ada tim handling, di handling barangnya, masuk ke dalam bisnya eksekutif, ada AC-nya, dikasih makan, ditempatkan di hotelnya bintang 5, dekat sama Masjidil Haram, melaksanakan ibadah umroh, dapat pahala jihad. Bayangkan, lebih baik berperang, ya, mati syahid, dapat pahala jihad, apa lebih baik umroh? Baik dua-duanya. Tapi untuk perempuan, khusus untuk perempuan, kata Rasulullah SAW, haji dan umroh adalah sebuah jihad. Ya, dilanjutkan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu pasti mendapat pahala 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram dan 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu." Sholatlah di masjidku, di Masjid Nabawi, maka itu lebih utama, maka itu seperti kita melaksanakan ibadah sholat 1.000 kali lipat ibadah sholat fi ma siwahu dibanding masjid yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi 1 kali aja sholatnya, itu kayak 1.000 kali sholat pahalanya. Dan dilanjutkan, illa Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Wassolatu fil Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram afdalu, lebih utama, seperti, ya, min mi'al 100.000 kali lipat sholat pahala sholat di masiwahu dibanding kita melaksanakan sholat di masjid lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi duyufullah, menjadi tamunya Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 9 hari saja. Kalau 9 hari itu di Mekah kita 4 hari, Bapak Ibu. 4 hari kita melaksanakan contoh sholat zuhur aja 4 rakaat, Allah kasih pahala 100.000 kali pahala sholat zuhur. 100.000 kali pahala sholat zuhur itu bisa kita lakukan tatkala kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 273 tahun. 1 kali laksanakan sholatnya, Allah kasih pahala 273 tahun. Itu kalau sholatnya munfarid sendiri. Tidak ada orang yang sholat di Masjidil Haram sendiri, pasti berjamaah. Maka Rasulullah SAW berkata, tatkala berjamaah maka akan ditingkatkan lagi derajatnya sab'ata wa isyrina darajah, 27 derajat. Kalau dihitung Bapak Ibu, demi Allah ya, ini kita hitung berdasarkan hadis sahih. 4 hari saja kita sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tetangga, bukan karena teman, bukan karena orang lain, ya. Kok benar-benar niatnya karena Allah. 4 hari saja kita sholat, itu Allah akan beri kita ganjaran pahala sholat sebesar 29.000 tahun pahala sholat. Dan demi Allah itu hanya bisa kita dapati ketika kita menjadi tamunya Allah. Penting gak sih pahala sholat buat kita? Kenapa penting? Kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Karena sholat wajib. Betul, sholat wajib. Ada lagi? Nah, itu paling betul. Ibu namanya siapa? Nur Hayati. Nah, nanti di akhir saya kasih hadiah.
Oke, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awwalu, pertama kali, yaumal qiyamah, nanti kelak di yaumil qiyamah, yuhasabu, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shalah, itu salat kita. Idza saluha saluha sa'iru amali, apabila salat kita beres, maka beres semuanya. Wa idza fasada fasada sa'iru amali, apabila amal ibadah salat kita nggak beres, lebih ringan, ya, maka nggak beres semuanya. Salat itu penentu, Bapak Ibu. Ada nggak orang yang selama hidupnya berani berkata bahwasanya saya nggak pernah tinggalkan sholat? Di ruangan ini, angkat tangannya. Selama hidup dari lahir nggak pernah ninggalin sholat. Ada nggak? Kira-kira kita diberi umur berapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Ya, jarang orang yang umurnya 100 tahun sekarang, Bapak Ibu. Maka tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan sebuah jaminan pahala yang amat luar biasa. 29.300 tahun pahala sholat itu cuma di Masjidil Haram. Maka tatkala orang sudah tahu fadilah umroh, satu, pasti kata Allah dihapus dosanya. Kedua, untuk perempuan dikasih pahala jihad. Ketiga, pasti kehidupannya dihapus dari kefakiran. Keempat, dikasih pahala sholat ribuan tahun, di mana pahala sholat itu yang pertama kali dihisab di yaumil akhir dan akan menyelamatkan kita. Kelima, akan menjadi delegasinya Allah Subhanahu wa taala dan pasti diijabah segala doa-doanya. Kira-kira mau nggak pergi umroh? Siap untuk jadi tamu Allah? Yakin? Yakin? Yakin. Oke, next. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah beri umur panjang dan sekali lagi Allah beri kemampuan serta dimuliakan, diundang oleh Allah secepat-cepatnya menjadi tamu Allah. Berbicara tentang Indonesia, kita sangat bangga jadi orang Indonesia karena Indonesia adalah negara satu-satunya yang memiliki umat Muslim terbesar di dunia. Indonesia merupakan basis Islam terbesar di dunia. Tidak ada belahan negara manapun ya yang ada di dunia ini yang di dalamnya terdapat sebuah rakyat beragama Islam paling banyak itu kecuali di Indonesia. Indonesia memiliki 217 juta jiwa yang beragama Islam. Orang yang percaya bahwa Tuhannya Allah dan nabinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berdasarkan statistik, ya, bahwa orang Indonesia yang pergi umroh setiap tahunnya itu baru sekitar 1 juta orang. Kira-kira berarti masih berapa banyak lagi saudara mukmin kita yang belum pergi umroh? Berapa? 216 juta orang yang pergi umroh. Pak Haji lagi, Pak Haji lagi, ya. Bu Haji lagi, Bu Haji lagi. A lagi, B lagi, dan B lagi. Memang dari urutan dari Wazaratul Haji wal Umroh, dari Kementerian Haji dan Umroh, Indonesia menempati urutan kedua dengan pengunjung umroh terbanyak. Tapi orang Indonesia yang pergi umroh baru 0,46%, Bapak Ibu. Masih ada 99% lagi. Kemana orang Indonesia yang 99% ini? Di dalamnya ada sebuah janji akan dihapus dosa, dijadiin orang kaya, ada janji bakal masuk surga, ada janji dapat pahala jihad, ada janji sholat puluhan ribu tahun pahalanya yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Tapi kemana orang Indonesia? Next. Nah, maka ini adalah sebuah pertanyaan yang sering dijawab tatkala orang, kenapa Anda belum pergi umroh? Yang pertama, masih merasa muda. Banyak orang yang ditanya, kenapa sih nggak mau pergi umroh? Kenapa sih nggak mau haji? Ntar dulu, saya masih muda. Saya takut berkomitmen dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih melakukan maksiat, ya. Sekali lagi demi Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti
pasti mati Bapak Ibu. Tatkala kita meninggal, tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menolong kita. Harta kita, jabatan kita, suami kita, istri kita, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal ibadah kita. Ya, sesayang-sayangnya suami ibu ke ibu, ya, tidak akan mau ketika ibu nanti meninggal dunia suaminya ikut dikubur. Mau nggak kira-kira suaminya? Yang ada juga suaminya nikah lagi. Terus yang bapak-bapak kira-kira, aduh papa mah sayang banget sama mama. Terus kalau istrinya meninggal mau gitu bapaknya ikut dalam kubur? Nggak bakal mau, bohong. Ya? Nangisnya berapa? Oke, dilanjutkan. Yang kedua, kenapa sih Anda nggak pergi umroh? Karena sibuk, ya. Tidak punya waktu, sibuk jaga anak, sibuk bisnis, sibuk kerja, ya. Sehingga jangan sibukkan dunia melalaikanmu berlomba-lomba dalam urusan dunia, kemudian kalian mengetahui akibatnya di akhirat. Surat At-Takasur ayat 4. Banyak sekali orang yang tatkala diajak untuk pergi ke Baitullah, maka bahwa ini adalah bukan sesuatu yang penting dalam kehidupannya, ya. Masih sibuk dengan dunia. Demi Allah, sekali lagi, Allah ciptakan kita di dunia tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau tidak punya waktu, percayalah bahwa yang mengatur waktu itu Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan, yang memelihara. Qul rabbi Allah summa istaqim. Tatkala kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkata qul rabbi Allah, katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan, yang memelihara. Tidak ada satu makhluk Allah pun mendapatkan rizki kecuali rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergerak kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bernafas, hidup itu kecuali Allah mengizinkan. Jadi jangan pernah bilang kita sibuk, karena demi Allah, ya, umur kita nggak ada yang tahu. Dan Islam memiliki sebuah kaidah yang indah. Tatkala kita berniat, baru niat saja orang Islam itu Allah udah catat pahalanya. Maka yang hadir di ruangan ini pertama kali niatkan dalam hatinya benar-benar bahwasanya, ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu, ya Allah. Undang saya, ya Allah. Selama saya membawa jamaah pada saat perjalanan ibadah umroh, ketika pertama kali lihat Ka'bah, kalau dia emang benar-benar orang yang beriman itu nggak ada yang nangis, nggak ada yang nggak nangis Bapak Ibu, pasti nangis semuanya. Ketika pertama kali lihat Ka'bah, ya, langsung berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Itu luar biasa, air mata cucur semua. Mau umroh? Yakin? Rumah dibeli, ya, mobil dibeli, bahkan berani kredit, tapi buat umroh nggak mau, buat haji ntar aja. Haji ikutnya yang reguler, nunggunya 20 tahun. Kalau buat umroh, wah nanti penipuan. Belum apa-apa, mikirnya udah penipuan nih, ini apa segala macam, gitu kan? Yang penting niat dulu. Contoh gini Ibu, ketika orang sakit, maka dia mau ke dokter, bilang, kamu sakit mau ke dokter. Kalau nggak daftar, kira-kira dipanggil nggak sama dokter? Enggak. Orang mau sholat, iya saya mau sholat, tapi dia nggak ambil wudhu, jadi sholat nggak? Enggak juga, gitu loh. Orang mau mandi, tapi dia nggak buka baju, nggak ke kamar mandi, jadi mandi nggak? Sama. Kalau cuma di mulut doang, tapi nggak daftar, tidak ada usahanya, Allah nggak akan pernah panggil. Allah akan memampukan hambanya yang memang berniat. Jadi bukan orang kaya yang bisa pergi umroh, tapi undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak punya uang. Alasan orang Indonesia kenapa nggak pergi umroh, belum pergi umroh, nggak punya uang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang Indonesia dari yang gajinya 50 juta, 40 juta, 30 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta, sampai 1 juta,
gajinya buat apa, itu pasti udah ada pos-posnya. Bener nggak? Saya punya gaji 10 juta, kelihatan sama orang mah banyak, 10 juta gede, tapi pasti udah ada posnya. 2 juta buat istri, 2 juta buat anak, 2 juta buat cicilan A, 2 juta buat cicilan B. Akhirnya nggak pernah pergi umroh. Itu sama, nggak berkah, ya. Bukan yang gaji 10 juta aja, yang gaji 50 juta kita juga udah observasi. Kenapa sih nggak pergi umroh? Saya habis gajian 5 hari habis. Maka insya Allah dengan adanya program yang akan kami presentasikan hari ini, uang bukanlah suatu masalah tatkala seorang hamba benar-benar berniat ingin pergi umroh. Bagaimana melunasi pembayaran umroh? Melunasi pembayaran umroh bisa cash, bisa dengan dana talangan syariah, ya, bisa dengan program menabung. Ini secara umum dilakukan oleh semua travel yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada sekitar 3.000 travel, ya. Caranya seperti ini, boleh bayar cash. Cash kita bekerja, kita tabung uangnya, boleh masukin ke dalam bank, ya, atau mau simpen di bawah bantal sampai duitnya kumpul terserah, ya. Langsung bayarin ke travel, bayar cash berangkat umroh. Yang kedua, dengan dana talangan syariah. Sekarang ada banyak program tentang pembiayaan umroh, ya. Pembiayaan umroh itu dengan dana talangan syariah. Jadi melakukan pengajuan dana talangan syariah dengan metode Islami dan mencicil setelah pulang umroh itu juga diperbolehkan karena akadnya bukan pinjam meminjam, tapi akadnya jual beli. Ijarah, jual beli, akad multi jasa itu diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika uang ditukar dengan uang ada nilai pertambahan. Itu tidak boleh, itu namanya riba, ya. Dan sudah didukung oleh fatwa MUI. Ini boleh, tapi masih banyak juga orang yang bilang umroh ngutang, ya kan? Umroh ngutang. Dan situ kendaraan motor dibeli ngutang. Motor bisa bikin kita jadi kaya enggak? Bisa ngapusin dosa juga enggak? Bisa nyelamatin kita di kubur juga enggak? Gitu loh. Iya. Dilanjutkan program menabung. Ada sebuah perbankan syariah banyak, ya, muamalah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, ada program menabung. Siapapun jamaah bisa menabung, nanti tabungannya tidak bisa diambil kecuali nanti pada saat tabungannya sudah terkumpul senilai dari harga biaya umroh, maka uangnya langsung ditransfer ke travel umroh, Bapak Ibu bisa berangkat. Ini umum, ini saya jelaskan, ini adalah cara umum. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kita ada sesuatu yang tidak umum yang akan kita berikan sebagai solusi. Ayuhan mustamil kiram rahimakumullah, kita memiliki sebuah produk namanya Easy Umroh. Visinya adalah mewujudkan impian seluruh umat muslim melaksanakan ibadah umroh, mengunjungi dua kota suci Mekah dan Madinah serta tempat bersejarah Islam lainnya di seluruh dunia. Itu pertama tujuannya. Jadi jangan cuma 1 juta orang Islam aja yang umroh lagi, Pak Haji aja yang pergi lagi, ya. Pergi haji, besok-besok pulang haji dipanggil namanya Pak Yanto nggak nengok, Pak Haji Yanto baru nengok. Jangan Pak Haji lagi, ya.
Jadi siapapun kita, kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa melaksanakan ibadah umroh, karena demi Allah, kalau kita tahu fadilah umroh, kita nggak melaksanakan umroh dalam kehidupan kita, itu rugi, Bapak Ibu, ya. Dilanjutkan, di dalamnya ada sebuah program syiar, hijrah solusi, peluang usaha, dan program amal jariyah. Jadi ini adalah sebuah program yang di dalamnya ada program syiar, ya. Yang kedua, hijrah solusi, yang di dalamnya juga ada program amal jariyah, di mana keuntungan dari program ini setiap tahunnya kita akan bangunkan 43 masjid dan 43 rumah yatim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah memiliki 43 cabang di seluruh Indonesia dengan 10 embarkasi keberangkatan. Jadi bukan hanya di Jakarta, kita ada dari Batam, Medan, Pekanbaru, Padang, Jakarta, ada yang baru dari Kertajati, dari Solo, dari Surabaya, ada yang baru dari Lombok, dari Balikpapan, Pontianak, bahkan ada yang baru lagi keberangkatan dari Samarinda serta Makassar. Lebih dari 10 embarkasi. Lanjut. Kita akan memberikan sebuah solusi umroh yang halal secara syar'i, yang di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur goror. Bapak Ibu tahu riba? Riba adalah sesuatu dosa besar, ya. Riba adalah dosa besar, di mana tatkala seseorang hamba melaksanakan pekerjaan riba, dosa terkecil riba adalah seperti kita melakukan puluhan kali berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Itu di dalamnya tidak ada unsur ini, ya. Yang kedua, tidak ada unsur goror. Bapak Ibu tidak akan melaksanakan sebuah program spekulasi atau seperti beli kucing dalam karung, ya. Dan ini juga bukan program MLM, tidak ada sistem piramid, tidak ada sistem Ponzi. Tapi Bapak Ibu pasti nanti akan kaget dengan apa yang kami tawarkan. Jadi tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada MLM. Ini bukan program MLM. Ya. Boleh aku tanya satu hal? Kamu kapan pergi umroh? Kenapa? Sepertinya asik ya buat kamu. Itu karena kita merasa pergi umroh adalah hal yang sulit, ya kan? Biayanya mahal, mau cicilan, tapi apa boleh? Belum lagi khawatir penipuan travel yang sedang marak. Kalau kita ada niat baik, bukankah Allah akan memudahkan jalan kita? Amitra merupakan satu brand services dengan platform syariah dari Fifth Group yang hadir memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pembiayaan secara syariah yang sesuai syariat Islam dan fatwa MUI serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Amitra fokus kepada pembiayaan ibadah religi di tanah suci. Dengan Amitra, kamu bisa pergi umroh tanpa khawatir tidak sesuai syariat Islam, apalagi takut penipuan tidak jadi pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena dengan Amitra, kamu bisa ke tanah suci terlebih dahulu, baru kamu membayar cicilan. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda umroh dan haji. Proses pendaftaran cukup mudah. Kamu hanya cukup mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dan disertai data diri. Amitra akan cek, dan apabila disetujui, kamu didaftarkan ke Biro Travel Master. Lalu, berangkat. Setelah itu, baru kamu melakukan pembayaran setiap bulan. Tunggu apa lagi? Sudah waktunya untuk kamu dan orang-orang yang kamu kasihi berangkat umroh bersama Amitra. Umroh haji bersama Amitra. Ya. Ayuhal musta'amin kiram rahmatullah, Izi Umroh adalah program pergi umroh di mana kita bekerja sama dengan lembaga pembiayaan syariah umroh. Tapi di Izi Umroh ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah subsidi down payment. Jadi siapapun yang mau pergi umroh akan dibiayai dengan pembiayaan syariah, ya. Akadnya ijarah, jual beli, akad jual beli. Contoh, saya beli mic ini 10.000, ya. Saya jual ke orang 30.000. Lalu orangnya bayarnya nyicil. Halal apa haram? Halal apa haram? Jual beli apa hutang piutang? Jual beli, ya, itu namanya jual beli. Jadi begini, DP normalnya
itu kurang lebih 3.800.000 rupiah. Tapi siapapun jamaah yang mau pergi umroh dengan paket ruby diisi umroh itu cukup bayar 1.500.000 rupiah langsung bisa pergi umroh. Kapan bayarnya? Bayarnya nggak sekarang, ketika nanti di-approve oleh pihak pembiayaan syariah, ya. Cukup bayar 1.500.000 rupiah. Kalau nggak percaya, bayarnya nanti di bandara, nggak apa-apa. Ya, kalau tidak percaya lagi di Saudi bayarnya nggak apa-apa. Enggak, ini serius. Ini adalah sebuah program di mana perusahaan kami akan mensubsidi DP setiap jamaah. DP normalnya bukan 1.500.000. DP normalnya kurang lebih hampir 4 juta rupiah. Kita ada 3 program, ada program Ruby, Safir, Diamond. Ya, untuk paket Ruby yang harusnya 3,8 sampai 4 juta rupiah itu cukup bayar 1.500.000 rupiah langsung berangkat umroh. Next. Ya. Next. Ini testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Kang Abbas ya. Dari Masjid Kuba kita mengabarkan untuk program isi umroh ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Ayo silakan Pak. Siapa kenalan? Pak siapa? Halo, nama saya Mas Tano. Kebetulan saya ikut program isi umroh ini hanya dengan 1,5 juta saya bisa berangkat. Gimana fasilitasnya Pak? Luar biasa, bintang 5, makan sepuasnya. Ya. Latar belakang Bapak apa? Kebetulan saya sendiri pengangguran total. Dengan adanya isi umroh ini sangat terbantu untuk rekan-rekan yang takut umroh biaya mahal, yang usah takut ikut isi umroh. Dengan 1,5 juta Anda bisa berangkat dengan isi umroh. Biasa. Ya. Nah, untuk kedepannya Bapak ingin di sini lagi atau gimana? Pasti, insya Allah saya sudah berdoa di makam Rasul. Saya ingin minimal setahun sekali ke sini. Amin ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih, itu pendapat salah satu dari jemaah kami yang mengikuti program isi umroh. Mudah-mudahan semua teman-teman yang menyaksikan video ini bisa melaksanakan umroh dengan semudah-mudahnya. Ya, isi umroh murah sepanjang sejarah. Terima kasih. Ya, ini adalah video testimoni keberangkatan kami di bulan Januari. Ya, ada seseorang yang berangkat umroh, bayar 1,5 juta. Pesan yang disampaikan, alhamdulillah, bayar 1,5 juta, dapat hotel bintang 5, makan sepuasnya. Kayaknya yang dipikirin makannya doang. Nah, ini adalah kamar hotelnya yang di Mekah. Boleh di play satu lagi. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, setiap jamaah Tanur Mutmainah selalu diberikan kamar presiden suite. Ini adalah Hotel Sheraton Jabal Ka'bah. Insya Allah kamarnya lebih bagus dibanding kamar kita di rumah. Di dalamnya ada living room, ada ruang tamu, bahkan ada 2 ruang tamu, ada meja makan. Ini kamar paling mahal di hotel, ibu. Bayangin, bayar cuma 1.500.000 rupiah, mau dapat pahala jihad, ya, diampunin semua dosanya, dijadiin orang kaya, dapat bintang 5 lagi. Tuh kasurnya. Bagus atau bagus? Ini kamarnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang akan kita berikan dari paket terendah saja kita sudah bintang 5. Jadi kita ada paket Ruby, Safir, Diamond. Itu semuanya bintang 5. Mungkin cukup, bisa next.
dan paket umroh dan umroh plus dari seluruh embarkasi di Indonesia. Jadi saya udah informasikan. Jadi siapapun yang memiliki keluarga, teman selain di Jakarta itu ada program Easy Umroh yang cuman bayar 1,5 juta langsung berangkat umroh. Tadi ada lebih dari 1 embarkasi, ya. Saya ulangi, dari Batam, dari Medan, dari Padang, dari Pekanbaru, dari Jakarta ada embarkasi terbaru yaitu Kertajati, dari Solo, dari Surabaya, dari Lombok, dari Balikpapan, dari Pontianak, ada yang baru dari Banjarmasin, dan ada dari Makassar. Banyak, embarkasinya banyak, cabang kita sudah 43 cabang, dan tim kita juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh kota besar. Lanjut. Nah, ini ada 3 paket. Kalau mau yang lebih bagus, bayar DP-nya yang lebih mahal, hotelnya lebih dekat, tapi sama juga bintang 5. Lebih bagus lagi, yang di Zamzam Tower bayar DP-nya 4,2 juta rupiah. Lanjut. Prinsipnya semua paketnya bagus. Ini video untuk paket Ruby. Ini hotel di Madinah, Jiwar Al Saqifa. Hotelnya terdapat di ring 1. Jarak ke Masjid Nabawi sangat dekat. Untuk paket paling rendah ya. Next. Ya, jadi begini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal musta'amil kiram rahimakumullah. Keunggulan dari program sistem Easy Umroh ini apa sih? Yang pertama, ada subsidi DP serta cashback pada tenor waktu tertentu, ya. Yang kedua, komitmen bagi hasil kepada ex jamaah yang bersyiar khusus untuk pemenuhan pembayaran kewajiban umroh kepada pihak pembiayaan syariah sampai dengan lunas. Jadi gini, tatkala ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian mendaftar di dalam program kami, bayar 1,5 juta, itu DP-nya nggak 1,5 juta, DP-nya 3,8 sampai 4 juta, dan itu nanti resmi keluar surat approval-nya dari Amitra. Amitra adalah anak perusahaan Astra, perusahaan yang sangat sudah besar dan terkenal di Indonesia. Tapi kita rekanan, Amitra adalah pembiayaan syariahnya. Nanti ibu dan bapak mengajukan ke Amitra, DP-nya 3,8 sampai 4 juta, cukup bayar 1,5 juta, kita yang tambahin. Itu pertama. Yang kedua, ada cashback pada tenor waktu tertentu, ya, dan komitmen bagi hasil kepada jamaah yang bersyiar. Contohnya gini, tadi saya pernah bilang, kalau orang Indonesia punya gaji 5 juta itu habis, 10 juta habis. Maka saya akan berikan solusinya di Easy Umroh, ya. Jadi pada saat ibu daftar, di approve, langsung berangkat. Pulangnya punya kewajiban, ya, pembayaran cicilan, pembayaran secara berkala. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Di Easy Umroh bayarnya cukup pakai jamaah. Kalau yang setahun, ya, cukup cari 1 jamaah per bulan. Dalam kurun waktu 30 hari, cari orang yang mau umroh, bayar 1,5 juta dan langsung berangkat. Gak usah bayar pakai uang. Bahkan kalau tenor 1 tahun, itu sampai di bulan ke-12, ya, sebulan 1 sampai di bulan ke-12 lunas, berarti carinya 12 kali, sebulan 1, ya. Itu ada cashbacknya lagi, maksimal 6 juta rupiah.
tenor 2 tahun cukup dalam waktu 2 bulan. Cari satu. 2 bulan itu lama Bapak Ibu, 60 hari. Cari dalam kurun waktu 60 hari satu orang yang cuma mau umroh bayar 1,5 juta. Tenor 3 tahun, carinya 3 bulan sekali. Lebih ringan lagi. Bayangin, pergi umroh, DP-nya murah, pulangnya kita bersyiar. Ada kaidah dari Rasulullah SAW, mandala ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajak orang terhadap kebaikan, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang mengerjakan. Orang yang pergi umroh bayar pakai uang cash, itu pahalanya cuma 1. Karena pahala dia berumroh. Orang yang pergi umroh dengan program isi umroh, karena pulangnya punya sebuah kewajiban, ya, bersyiar, maka pahalanya lebih dari 1. Pahalanya 13. Mau tenor setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kita carinya 12. Dan umrohnya langsung. Bayar DP-nya tidak usah kami, tapi langsung ke Amitra boleh. Enggak percaya juga, saya tadi bilang, kalau tidak percaya juga, bayarnya nanti pas di bandara. Enggak percaya juga, bayarnya nanti pas di Saudi. Bayangin, ya. Tapi cukup untuk yang hadir hari ini. Tidak usah bayar dulu. Jadi dengan adanya program ini, siapapun jamaah yang pulang umroh akan bersyiar. Jadi bukan hanya Pak Ustadz aja, bukan ulama aja yang bersyiar, tapi semua umat Islam akan bersyiar. Dan semua umat Islam mudah-mudahan bisa berangkat hanya dengan modal Rp1.500.000. Yang ketiga, tatkala kita sudah melunasi biayanya, ya, maka kita diberikan lisensi syiar, ada peluang usaha. Dan yang keempat, ada program amal. Yang tadi saya bilang, misi kita adalah bangun 43 masjid, bangun 43 rumah yatim. Jadi siapapun yang berumroh dengan izin umroh, bukan hanya umrohnya cuma bayar DP saja, bahkan DP-nya disubsidi, pulangnya bisa bayar dengan jamaah, ya, dilanjutkan dapat pahala amal jariah pembangunan masjid. Karena dari keuntungan izin umroh kita akan bangun 43 masjid dan 43 rumah yatim, itu minimal per tahun. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan di situ ada amalnya ibu-ibu sekalian, bapak juga, ya. Lanjut. Langkah program izin umroh sangat mudah sekali. Daftarkan diri Anda, isi form, kasih KTP, KK. Kalau yang bekerja kasih slip gaji, kalau yang punya tabungan kasih rekening 3 bulan, kalau tidak punya juga kasih SKU, surat keterangan usaha dari kantor kelurahan, bikin dari RT RW dan kelurahan, ya. Membayar sejumlah down payment ketika sudah di-approve oleh perusahaan pembiayaan syariah, bayar DP. Selanjutnya Anda bisa langsung berangkat. Pulang, ajak teman, saudara, orang tua untuk umroh hanya dengan bayar DP. Mudah apa mudah? Yakin mau umroh? Jadi di sini ada sebuah komitmen dari perusahaan, komitmen bagi hasil kepada jamaah yang bersyiar. Tapi ada pertanyaan gini, Pak, saya nggak bisa ngomong, ya, saya nggak jago presentasi, saya nggak bisa ngajak. Bapak Ibu nggak perlu jago presentasi, cukup undang saudaranya, temennya, sahabatnya, ya, ke acara izin umroh. Nanti biar tim kami yang mempresentasikan program ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, program ini baru berjalan 2 bulan, itu sudah hampir pada lunas semua.
karena orang pulang itu nggak bawa satu jamaah, langsung 12. Dan setiap kami membuka event, ya, presentasi seperti ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, 99% semuanya bergabung mau pergi umroh. Ada pertanyaan lagi, Pak, ini sama first travel bedanya apa? Beda Bapak Ibu. Kalau saya mohon maaf ya, bukan maksud gibah menyebut nama, tapi ini adalah sebuah pelajaran. Jadi gini, umroh kita harganya normal. Seperti kita beli motor, ya. Kira-kira ibu beli motor, bayar DP 1 juta dapat motor nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi dilakukan dalam akad syariah. Umroh kita harganya normal dan langsung berangkat. Tidak ada jaminan, tidak ada denda. Ya, kalau meninggal dunia tercover oleh asuransi syariah. Tidak ada resiko di sini. Tapi ada sebuah kewajiban pembayaran. Sebulan, kalau tenor setahun itu sebulannya 2,5 juta kurang lebih. Tenor 2 tahun per bulannya 1.500.000. Tenor 3 tahun per bulannya 1 jutaan. Tapi kami sebagai perusahaan memberikan komitmen bagi hasil. Yang penting ibu, bapak pada saat pulang umroh ajak temennya. Cukup kalau 3 tahun per 3 bulan 1 orang aja yang diajak. Per 2 tahun kalau tenornya 2 tahun per 2 bulan cuma 1 orang. Kalau tenornya setahun 1 bulan 1 orang. Dan itu insya Allah sangat mudah. Insya Allah sangat mudah. Karena kita harus percaya bahwasanya tatkala kita diundang oleh Allah Azza wa Jalla, di sana ada sebuah kalimat yanil faqra wa dzunub. Allah akan pastikan Anda kaya. Gitu loh. Tatkala kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Ghani, Sang Maha Kaya, Allah Mughni, Sang yang Maha Mengayakan. Itu mah enteng. Ini adalah sebuah solusi yang akan diberikan kepada seluruh umat muslim. Mudah-mudahan ya kita bisa bersyiar, ya. Syiar adalah sebuah pekerjaan ibadah yang sangat luar biasa. Syiar memiliki pahala jariah. Tahu pahala jariah? Yang pahala jariah adalah pahala yang dilakukan sekali tapi amalnya berkali-kali. Idza mata ibnul Adam, apabila anak cucu Adam meninggal, in qata'a amaluhu ila an salas, akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat, yaitu pada saat kita bersyiar, kita meninggal pahalanya ngalir, dan itu terdapat di isi umroh. Dilanjutkan. Setelah lunas, jamaah mendapat lisensi syiar sebagai mujahid Baitullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini yang namanya hijrah profesi. Kenapa hijrah profesi? Hijrah adalah sebuah kata yang diberikan pada saat seseorang ingin merubah dari sesuatu yang tidak baik ke arah yang baik, ya, itu hijrah. Ini terkhusus kalau kita punya saudara mukmin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pekerjaannya masih terdapat kegiatan riba, masih terdapat kegiatan sogok menyogok, suruh keluar. Karena demi Allah, riba itu dosa besar. Orang yang menyogok dan disogok itu masuk neraka. Gitu. Ini bisa menjadi sebuah solusi karena pada setiap jamaah yang sudah pulang umroh dan menyelesaikan pembayaran cicilannya dengan cara bersyiar, setiap bisa next. Ya, keuntungannya dapat amal jariah. Yang kedua, setiap closing 1 DP izi umroh mendapat keuntungan 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah. Dan ada program lainnya lagi. Ada program non cash, program reward tanpa batas. Ada program non cash, program reward dengan batas waktu. Next. Jadi gini, kalau saya misalkan contoh bekerja di pemerintahan yang di dalamnya ada kegiatan sogok menyogok, ya,
mohon maaf, atau saya kerja di sebuah lembaga keuangan konvensional ya, yang tidak menjalankan hukum syar'i. Saya makan dari hasil gaji itu, saya kasih makan istri saya sesuatu yang haram, anak saya sesuatu yang haram, mengalir di dalam darah dagingnya. Jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan hidup. Jadi ini bisa menjadi sebuah solusi. Ya. Cukup undang orang, ajak orang, jelasin orang. Orang yang bersyiar itu demi Allah nggak ada ruginya. Diterima ataupun ditolak tetap untung karena keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada program non-cash tanpa batas waktu. Selanjutnya ibu kalau mau umroh lagi cukup cari 7 jamaah yang bayar 1,5 juta. Udah langsung dapat gratis umroh. Bayar 8, bayar 9, cari 8 jamaah yang bayar 1,5 juta, cari 9 jamaah yang bayar 1,5 juta, cari 10 jamaah yang bayar 1,5 juta. 10 itu umroh plus Turki hadiahnya. Jadi nggak diambil uangnya, mau diambil paket ibadah aja itu boleh. Bahkan kalau dapat 70 jamaah ya, itu dapat langsung gratis haji furodah VIP. Haji furodah adalah haji dengan undangan visa kerajaan, langsung berangkat. Cari 70 orang. Kalau kita punya cita-cita tahun depan mau haji, per bulan cukup cari 10 orang yang mau berangkat umroh dengan izin umroh. Mudah-mudahan di 7 bulan ke depan kita bisa berangkat. Nggak usah daftar reguler nunggu 20 tahun. Ada lagi program yang lain, yaitu program non-cash dengan batas waktu. Yaitu tatkala siapapun jamaah mengajak 53 jamaah, maka dapat mobil Honda Brio. Dan umroh dapat 93 jamaah, dapat mobil Expander dan umroh. Dapat 183 jamaah yang DP 1,5 juta, dapat mobil Fortuner serta hadiah umroh. Dapat 366 jamaah, dapat mobil Alphard. Ya. Ada lagi 12 jamaah langsung dapat Honda Brio. 12 jamaah saja kita daftarkan orang, tapi nanti setelah kita selesai umroh, ya, itu kita kasih dari perusahaan Honda Brio, tapi ada cicilannya sampai 60 kali. Sebulan cukup 1 jamaah yang bayar 1,5 juta. Jadi mudah-mudahan program ini adalah sebuah solusi, bukan hanya untuk kehidupan kita, bukan hanya untuk cara bagaimana kita mudah pergi umroh, ya. Tapi di sini juga ada peluang usaha, di sini ada amal jariahnya, ya. Jadi ini adalah sebuah program yang mudah-mudahan komplit. Kita bercita-cita bahwasanya pada saat program ini bisa berjalan dalam kurun waktu 1 tahun dan 43 cabang kita se-Indonesia berjalan dengan baik, maka 50% dari orang Indonesia bisa pergi umroh semuanya. Lemes semuanya ya. Udah pada makan belum? Siap jadi tamu Allah? Siap jadi orang kaya? Bang, siap. Siap jadi tamu Allah? Siap ibadah karena Allah? Siap dijadikan oleh Allah orang kaya? Siap dimasukkan surga? Tapi jangan sekarang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang ya, sehingga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan menjadi tamunya Allah secepat-cepatnya, dan pada saat pulang diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan seluruh dosanya, dijadikan orang yang kaya raya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan lagi mendapat pahala sholat puluhan ribu tahun dan diijabah semua doanya. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mau pergi umroh angkat tangannya?
Yang angkat tangan mudah-mudahan Allah muliakan ya, sehingga Allah mudahkan. Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Cukup KTP KK serahkan kepada tim kami ya, sebagai tanda kita mendaftar. Kita nggak minta uang ya. KTP KK, isi form pendaftaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Oktober pertengahan atau November awal umroh sudah buka, dan ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang hadir hari ini adalah orang yang pertama diundang oleh Allah. Oke, akhirul kalam, alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan membaca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti boleh ke tim kami yang ada di ruangan ini, yang ada di masjid ini, karena sebentar lagi mau masuk waktu zuhur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Raja. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jangan ragu lagi, langsung diisi, serahkan saja KTP sama kartu keluarganya. Ya, diisi saja terlebih dahulu, ya. Kita hanya mendata, ya. Ya, proses pendataan silakan. Iya.